Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Denny Dwi Ananda, NIM 19660074. Kali ini saya akan membahas tentang tipologi bangunan museum yang akan saya buat. Yang pertama, lokasi tapak ini berada di Jalan Sulfat Raya, depan teras bambu Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Dengan luas tapak 8.457 meter persegi. Di sini terdapat isu, yaitu terletak di Kota Malang yang dikenal sebagai kota pelajar, sehingga banyak sejarah-sejarah mengenai pendidikan yang ada di kota ini. Kemudian batas-batas yang ada di tapak ini, yang pertama ada utara berhadapan dengan jalan raya, kemudian timur yang berhadapan dengan rumah warga dan lahan komersil, kemudian barat yang berhadapan dengan area komersil, dan yang terakhir bagian selatan yang berhadapan dengan komplek perumahan. Di sini ada iklim rata-rata Kota Malang, kemudian regulasinya. Kenapa saya pilih Museum Pendidikan? Karena Malang merupakan salah satu kota pendidikan yang ada di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyak kampus yang ada di kota ini. Tipologi bangunan museum yang ada di Indonesia. Bangunan-bangunan museum pendidikan atau sejarah umumnya memiliki bentuk kolonial yang dilestarikan dan direnovasi sesuai dengan bentuk aslinya. Bangunan museum pendidikan atau sejarah memiliki ciri khas yaitu penggunaan pilar-pilar, bentuk atap limas, dan banyak lagi. Ini standar kebutuhan dari ruangan yang harus ada pada museum bertemakan pendidikan. Yang pertama ada bengkel, food service, auditorium, lobby atau restroom, dan ruang pemeriksaan. Kemudian yang utama ada ruang pameran, penerimaan barang, penyimpanan koleksi, gudang, dan administrasi. Lanjut lagi ke standar ruangan. Di sini ada standar-standar yang harus dipenuhi, mulai dari pencahayaan sampai denah. Sirkulasinya, saya membuat sirkulasinya seefektif mungkin agar pengunjung dapat melihat keseluruhan isi museum tanpa ada yang terlewat dan tanpa harus berputar-putar pada ruangan itu. Saya kemudian berinisiatif untuk mengambil direct plan sebagai sirkulasi dari ruangan-ruangan yang ada di museum ini. Aktivitas yang ada pada museum ini ada banyak. Yang pertama pengunjung, yang kedua pengelola. Dalam struktur pengelola itu dibagi menjadi banyak lagi, mulai dari direktur sampai ahli pameran. Konsep. Masuk ke dalam konsep, saya mengambil museum pendidikan ini karena Museum Pendidikan dan Informasi ini bertujuan untuk mengenalkan kepada para pengunjung mengenai latar belakang Kota Malang yang disebut sebagai kota pelajar. Selain itu, museum ini juga menceritakan sejarah terkait perjuangan merebut kemerdekaan di Kota Malang. Konsepnya, museum ini memiliki konsep kemerdekaan. Konsep ini dipilih agar pengunjung dapat merasakan kembali perjuangan yang sudah direbut oleh para pejuang kita terlebih dahulu. Kemudian lanjut kepada lanskapnya. Lanskap ini mengutamakan bangunan museum serta meletakkan beberapa peninggalan berupa kendaraan di lahan parkirnya. Kemudian lanjut ke sirkulasinya. Sirkulasi ini terdapat loket pembelian karcis yang juga bersebelahan dengan area entrance. Kemudian terdapat area exit pada belakang bangunan. Bentuknya, saya mengambil bentuk kolonialisme karena terdapat berbagai furniture guna memberikan rasa nyaman kepada penggunanya. Konsep dasar. Museum ini, museum pendidikan yang di dalamnya berisi tentang sejarah dari Kota Malang, mulai dari peninggalan senjata, kendaraan, sampai foto-foto bangunan masa lampau. Selain itu, museum ini juga memiliki fungsi sebagai restoran, gunanya agar para pengunjung tidak perlu keluar kawasan untuk mencari makanan. Selain itu, restoran ini akan memberikan suasana baru dalam menikmati makanan. Ini seperti konsep one stop living. Kemudian konsep bentuknya. Bentuknya itu saya terinspirasi mengambil bentuk utama dari
bentuk trapesium. Kemudian pada konsep ruang, pada sirkulasinya ini saya menggunakan direct plan agar pengunjung lebih mudah mengakses seluruh barang koleksi museum tanpa harus mengelilingi ruangan museum tersebut. Konsep lanskap dibuat agar semudah mungkin pengunjung mengakses berbagai tempat yang ada di dalam museum ini. Akses entrance utama diletakkan dekat dengan parkiran, supaya mudah diakses pengunjung. Peletakan kendaraan bersejarah di dekat parkiran sekaligus menyambut para pengunjung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.